Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 kelas M02 akan menjelaskan mengenai biomolekul sel dan jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yaitu ada pengertian, morfologi sel, struktur membran sel, komponen kimia membran sel, transport membran sel dan fungsinya, mekanisme transport aktif dan pasif, teknik biologi molekuler, dan yang terakhir adalah aplikasi biomolekuler. Perkembangan sel dimulai sejak seorang ahli yang bernama Robert Hooke yang merancang mikroskop majemuk yang memiliki sumber cahaya sendiri sehingga mudah digunakan. Ia melakukan pengamatan pada sayatan gabus yang merupakan sel-sel mati pada pepagan pohon ek dengan mikroskop sederhana. Ia menjabarkan struktur mikroskopik gabus sebagai berpori-pori seperti sarang lebah, tetapi pori-porinya tidak beraturan, sehingga sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar dalam kehidupan. Dalam arti biologis, sel memiliki arti bahwa semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel terbagi atas menjadi sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik atau memiliki membran inti. Struktur sel terdiri atas dinding sel, nukleus, nukleolus, ribosom, mitokondria, badan Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, dan sentriol. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama untuk fungsi tertentu. Terdapat 4 kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, yaitu jaringan epitelium, jaringan pengikat, jaringan penyokong, dan jaringan syaraf. Jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah. Jaringan ini merupakan hasil pembelahan zigot. Pada tahap awal terbentuknya embrio, sel-sel penyusunnya memiliki bentuk sama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sel-sel tersebut akan membelah dan akan mengalami perubahan bentuk maupun fungsinya. Proses ini yang disebut spesialisasi. Hasil dari proses spesialisasi tersebut antara lain dihasilkannya lapisan jaringan embrional. Ada hewan yang embrionya terdiri atas 2 lapis, disebut diploblastik atau ectoderm dan endoderm, yang memiliki contoh yaitu Coelenterata, dan ada yang terdiri atas 3 lapis, yang disebut triploblastik atau ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Contohnya cacing tanah, arthropoda, dan chordata. Jaringan epitel yaitu jaringan yang menutupi atau melapisi permukaan tubuh dan rongga di dalam tubuh. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan dan sebagai tempat keluarnya enzim. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu epitel pipih, epitel batang atau silinder, dan epitel kubus. Jaringan otot yang pertama adalah otot lurik atau otot serat lintang. Otot lurik tersusun dari sel-sel yang berbentuk silindris panjang dengan banyak inti di bagian pinggir. Otot lurik disebut juga otot serat lintang atau otot rangka karena melekat pada rangka. Kerja otot lurik menurut kehendak karena di bawah kontrol kesadaran sehingga reaksinya cepat terhadap rangsangan. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos tersusun atas sel-sel yang berbentuk lonjong dengan satu inti di tengahnya serta miofibrilnya homogen. Kerja otot polos tidak menurut kehendak sehingga disebut otot involuntir dan reaksinya lambat. Otot polos terdapat pada dinding saluran pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan pembuluh limpa.
Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung tersusun dari sel-sel berbentuk silindris, panjang seperti otot lurik, bercabang dengan inti di tengah. Kerjanya tidak menurut kehendak, serta reaksi terhadap perangsangan yaitu lambat. Selanjutnya adalah sel syaraf. Sel syaraf tersusun dari kumpulan sel syaraf atau neuron. Sebuah neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan neuron atau akson. Berdasarkan fungsinya, sel syaraf dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu neuron sensorik. Neuron ini, bagian dendritnya berhubungan dengan reseptor, sedangkan aksonnya berhubungan dengan efektor. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke efektor. Yang kedua adalah neuron motorik. Neuron ini bagian dendritnya berhubungan dengan neuron lain dan aksonnya berhubungan dengan efektor. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor. Yang ketiga adalah neuron konektor atau penghubung. Neuron ini bagian dendritnya dan neuritnya berhubungan dengan neuron lain. Neuron konektor berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar tersusun atas sel-sel yang jarang, matriks tersusun atas serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Jaringan ikat longgar terdapat antara berbagai alat, misalnya di antara kulit dengan struktur di bawahnya. Yang kedua adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun atas matriks yang rapat, terdiri dari serabut kolagen dan elastin. Jaringan ikat padat terdapat pada tendon. Baik, di sini saya akan membahas mengenai morfologi sel. Memahami struktur dan bentuk sel tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sel tersebut berfungsi, tapi juga membantu kita mengerti bagaimana berbagai jenis sel beradaptasi untuk menjalankan tugas spesifik dalam satu organisme. Dalam pemaparan kali ini, kita akan menjelajahi berbagai komponen seluler, mulai dari bagian keluar sel hingga bagian organel terdalam, dimulai dari dinding sel atau membran sel, inti sel atau nukleus, ribosom, mitokondria, badan Golgi, lisosom, retikulum endoplasma atau RE, sentriol, dan sentrosom. Baik, saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai bagian-bagian sel, dimulai dari dinding sel atau membran sel, merupakan selaput terluar sel yang berupa bilayer lipida dengan protein integral dan perifer. Sebagaimana berfungsi sebagai pelindung, reseptor, dan mengatur keluar masuknya zat dari dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, difusi berfasilitas, dan transfer aktif. Yang kedua ada inti sel atau sering disebut nukleus, berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas seluler. Dan yang ketiga ada ribosom, merupakan organel sel yang tidak bermembran berupa padatan yang tersusun atas RNA, protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral yang berfungsi sebagai alat untuk sintetis protein. Bisa kita lihat seperti gambar di samping, yaitu dinding sel yang ada di bagian luar, inti sel yang ada di bagian dalam lingkaran, dan ribosom itu yang seperti titik-titik yang tersebar di dalam organel sel ini. Baik, di sini sudah ada gambar dengan dua bagian, yaitu yang pertama sentrosom dan juga sentriol. Apa sih perbedaannya? Sentrosom adalah organel yang terdiri dari dua sentriol, sedangkan sentriol sendiri adalah komponen individual yang membentuk bagian dari sentrosom. Dan fungsi dari masing-masing yaitu yang pertama, sentrosom sendiri berfungsi sebagai pusat pengatur mikrotubulus dan berperan dalam pembelahan sel. Sedangkan sentriol berfungsi dalam pembentukan benang spindle yang diperlukan untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mitokondria seperti
gambar yang bisa kita lihat di samping, mitokondria adalah komponen kunci dalam sel eukariotik, berfungsi sebagai pusat produksi energi dan terlibat dalam berbagai aspek metabolisme seluler. Adapun struktur dari mitokondria sendiri yaitu memiliki dua membran, membran luar dan juga membran dalam. Membran luar ini halus dan permeabel terhadap molekul yang kecil, sedangkan membran dalam adalah membran ini memiliki lipatan yang disebut krista yang meningkatkan luas permukaan untuk reaksi kimia. Selanjutnya ada bagian yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran ini di antara membran luar dan juga membran dalam. Selanjutnya ada ruang matriks, yaitu ruang di dalam membran dalam yang mengandung enzim, DNA, mitokondria, ribosom, dan molekul lain yang terlibat dalam proses metabolisme. Selanjutnya yang terakhir adalah kristai, itu lipatan-lipatan membran yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan bagi proses respirasi seluler. Baik, selanjutnya ke bagian yaitu retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE, yaitu organisme seluler yang terdiri dari jaringan membran yang membentuk saluran dan kantong di dalam sel. RE sendiri terbagi menjadi dua macam, ada RE kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar yaitu memiliki ribosom yang menempel pada permukaan membrannya seperti gambar di samping, yang memberikan tampilan berbintil atau kasar, terlibat dalam sintetis protein atau berfungsi dalam sintetis protein. Dan selanjutnya ada retikulum endoplasma halus atau RE halus, yaitu tidak memiliki ribosom atau tidak memiliki titik-titik seperti gambar di samping pada permukaannya, sehingga terlihat halus permukaannya dan berfungsi dalam sintetis lipid atau lemak, metabolisme, karbohidrat, detoksifikasi, zat beracun, dan penyimpanan ion kalsium. Baik, ke bagian selanjutnya di sini ada badan Golgi seperti bisa kita lihat seperti gambar di samping, yaitu berfungsi sebagai pusat pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman bahan-bahan molekuler dalam sel. Bisa kita lihat seperti gambar di samping ya. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu lisosom, organel sel yang berfungsi sebagai pusat pencernaan dan pemecahan berbagai molekul dan bahan yang tidak diperlukan di dalam sel. Bisa kita lihat seperti gambar di samping ya. Menurut Dell 2007, ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel, yaitu diantaranya yang pertama, model membran sel Overton. Overton menemukan bahwa membran plasma terdiri dari sederet molekul fosfolipid yang membentuk lapisan. Fosfolipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik, atau pada daerah kepala yaitu gugus fosfat, dan hidrofobik atau pada daerah ekor yaitu asam lemak. Dengan demikian, molekul fosfolipid yang membentuk lapisan dapat berfungsi sebagai penyekat karena lapisan air di luar protoplasma tidak dapat masuk ke dalam sel. Yang kedua yaitu model membran sel Görter dan Grendel tahun 1925. Membran merupakan struktur yang membatasi sel terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob atau tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Yang ketiga yaitu model membran sel Dyson dan Danieli tahun 1954. Membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar serta di dalam membran. Yang keempat yaitu model membran Robertson. Robertson pada tahun 1957 mengemukakan bahwa membran tertentu dengan osmium tetraoksida membentuk lapisan trilaminar yang terdiri dari dua lapisan.
yaitu lapisan gelap di luar yang paralel atau osmiofilik dan lapisan terang di bagian pusat atau osmiobik. Menurut Robertson, lapisan gelap di luar paralel dianggap terdiri dari molekul protein dan lemak yang polar, sedangkan lapisan terang di bagian pusat terdiri dari bagian molekul lemak yang nonpolar. Namun, pada tahun 1965, Robertson mengubah pendapatnya. Ia menganggap bahwa lapisan luar bukan protein dan lemak yang polar, tetapi mukopolisakarida dan lemak yang nonpolar. Yang kelima yaitu model membran sel Singer dan Nicholson tahun 1972 atau model mosaik fluida. Model mosaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model mosaik fluida yang dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu, mereka merevolusi ilmu pengetahuan atau berpikir ilmiah tentang struktur membran. Model ini memecahkan dasar baru dengan dalil atau sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer matriks fosfolipid yang terdiri atas dua lapisan, dan di dalamnya terdapat dua tipe protein, yaitu protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut pada air atau polar, dan protein integral yang sukar berikatan dan larut dalam air. Selanjutnya adalah komponen dari membran sel. Pada membran sel ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah lipid, yang kedua itu protein, dan yang ketiga itu karbohidrat. Nah, pada lipid ini merupakan salah satu makromolekul heterogen yang sangat berperan penting dalam fungsi biologis pada organisme. Dan pada lipid ini juga terdiri dari 3 jenis, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang pertama itu fosfolipid, di mana fosfolipid ini merupakan jenis molekul amfilid dengan setiap molekulnya itu memiliki bagian kepala atau bagian hidrofilik yang di dalamnya itu terdapat gugus fosfat yang bermuatan baik positif atau negatif, yang mana itu menjadikannya bagian kepala ini dapat larut dalam air atau menyukai air. Kemudian juga terdapat bagian ekor atau bagian hidrofobik yang tidak dapat larut atau tidak larut dalam air. Kemudian yang kedua ini merupakan glikolipid, di mana glikolipid ini merupakan molekul lipid yang terdiri dari asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat yang diikat melalui ikatan yang disebut glikosidik. Nah, glikolipid ini juga ditemukan pada permukaan sel eukariot dan terbit dari atau muncul dari lapisan fosfolipid ke kawasan luar sel. Glikolipid ini juga melekat pada bagian permukaan membran sel dan membantu dalam pengenalan sel. Selanjutnya ini adalah kolesterol. Pada membran sel ini, kolesterol itu memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan fluiditas membran, yang mana gugus hidroksil kolesterol ini berinteraksi dengan molekul air di sekitar membran, seperti pada kepala polar fosfolipid, untuk meningkatkan dan mengubah fluiditas membran. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu protein, di mana protein ini merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel dan menyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Pada protein juga berguna untuk transportasi bahan kimia serta sebagai sistem informasi pada seluruh membran. Pada protein ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah protein transmembran, di mana protein transmembran ini berada di dalam lapisan lipid dan menembus 2 lapisan lipid. Mereka bersifat amfipatik, memiliki urutan heliks protein, hidrofobik, dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak juga diantaranya merupakan glikoprotein dengan gugus gula pada sisi luar sel. Selanjutnya, jenis protein yang kedua yaitu protein monotopik integral atau protein integral, yang mana protein ini hanya menempel pada satu sisi membran dan tidak membentang hingga melintasi membran. Nah, protein monotopik integral ini memiliki bagian hidrofil
dan hidrofob. Dengan bagian hidrofob ini bergabung dengan bagian ekor dari molekul lemak yang hidrofob juga. Kemudian jenis protein yang ketiga yaitu protein periferal, di mana protein ini tidak melekat dengan kuat pada membran dan mudah lepas. Nah, protein periferal ini juga mengandung asam amino dengan rantai hidrofilik yang menyebabkan interaksi dengan air di sekelilingnya dan permukaan lapisan lemak yang hidrofilik. Dan komponen yang ketiga yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat pada membran sel berperan dalam menjaga struktur dan fungsi membran, serta berpartisipasi dalam proses pengenalan dan komunikasi antar sel. Karbohidrat pada membran sel berbentuk sebagai rantai oligosakarida dan terikat secara kovalen pada lipid dan protein. Karbohidrat juga terdapat pada permukaan luar membran sel dan tidak pernah dijumpai pada permukaan dalam membran sel. Transport membran jaringan memiliki pengertian pergerakan material melintasi membran sel dikenal sebagai transport membran jaringan. Transport membran jaringan terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Transport membran jaringan dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif sendiri memiliki arti suatu proses yang melibatkan pergerakan molekul dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi, melawan gradien atau hambatan dengan menggunakan energi eksternal. Pengertian dari transport pasif sendiri yaitu perpindahan molekul atau ion yang melintasi membran sel tanpa memerlukan energi. Transport aktif memiliki dua jenis, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Transport aktif primer sendiri yaitu berlangsungnya transportasi dengan memerlukan bantuan ATP, sedangkan transport aktif sekunder transport yang bergantung pada kekuatan potensial membran ion atau tenaga kemiostik. Dan proses terjadinya transport primer ini, energi digunakan oleh pemecahan ATP adenosin trifosfat untuk mengangkut molekul melintasi membran melawan gradien konsentrasi. Oleh karena itu, semua kelompok pompa bertenaga ATP mengandung satu atau lebih tempat pengikat untuk molekul ATP yang terdapat pada permukaan sitosolik membran. Pada dasarnya, transport aktif primer menggunakan energi kimia eksternal seperti ATP. Pompa natrium kalium, pompa tergantung dalam sel hewan, dianggap sebagai contoh transport aktif primer. Dalam proses transport ini, ion natrium dipindahkan keluar sel dan ion kalium dipindahkan ke dalam sel. Sedangkan proses terjadinya transportasi sekunder yaitu melintasi membran biologis di mana protein transporter menggabungkan pergerakan ion elektrokimia, biasanya Na+ atau H+, menuruni gradien elektrokimianya dengan pergerakan molekul atau ion lain ke atas melawan gradien konsentrasi atau elektrokimia. Selanjutnya ada transport pasif, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama difusi sederhana yang memiliki pengertian perpindahan zat padat cair gas atau tanpa melewati membran dari area konsentrasi tinggi hipertonis ke rendah hipotonis. Yang kedua, difusi terfasilitasi yang memiliki arti difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik yaitu saluran protein atau protein transport. Yang ketiga, osmosis, perpindahan air melalui membran sel dari daerah dengan konsentrasi solut yang lebih rendah ke daerah dengan konsentrasi solut yang lebih tinggi. Untuk terjadinya difusi pada cairan dan gas karena partikelnya bergerak secara acak dari satu ke tempat lain. Difusi merupakan proses penting pada makhluk hidup yang dibutuhkan untuk berbagai proses kehidupan. Zat-zat tersebut bergerak masuk dan keluar sel melalui difusi sederhana. Untuk terjadinya proses terfasilitasi, yaitu molekul-molekul yang besar dan tidak larut ini memerlukan zat pembawa untuk pengangkutannya melalui membran plasma. Proses ini tidak memerlukan energi seluler atau energi eksternal apapun. Dan yang terakhir, dalam proses osmosis, air dan molekul lainnya melewati membran permeabel selektif untuk
menyeimbangkan konsentrasi zat lainnya. Osmosis dipengaruhi oleh gradien konsentrasi dan suhu. Semakin besar gradien konsentrasi, semakin cepat laju osmosis. Selain itu, laju osmosis meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Fungsi dari transport membran jaringan ada 6. Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel. Yang kedua, memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Contohnya ion Na+, K+, Ca2+, dan Cl-. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Yang keenam, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Selanjutnya, teknik biologi molekuler. Pertama, pengurutan. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi mutasi genetik, memahami keragaman genetik, dan mempelajari hubungan evolusi spesies. Genom manusia merupakan contoh penting penggunaan teknik pengurutan untuk memahami genom manusia dan penyakit genetik. Pengurutan juga digunakan untuk mempelajari mikrobioman, semua mikroorganisme yang ada dalam tubuh manusia, dan dampaknya terhadap kesehatan mikroba dan ekologi di berbagai lingkungan. Kedua, elektroforesis gel, teknik analisis biologi molekuler yang memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Proses ini melibatkan medan listrik yang diterapkan pada gel yang memungkinkan molekul bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung pada ukuran dan muatannya. Nah, teknik ini memiliki banyak penerapan dalam analisis biologi molekuler termasuk pada sidik jari dan analisis protein. Yang ketiga ada elektroforesis gel gradien denaturansi atau yang disebut EGGD, merupakan teknik biologi molekuler yang memisahkan fragmen DNA berdasarkan perilaku fusinya. Kali ini memungkinkan identifikasi berbagai jenis bakteri dan sampel air, termasuk bakteri langka atau bakteri yang jumlahnya sedikit. Nah, EGGD ini memberikan wawasan tentang keanekaragaman dan struktur komunitas mikroba di berbagai lingkungan perairan. Yang keempat ada analisis mikroari, teknik kompleks dalam biologi molekuler yang berfungsi untuk menentukan ekspresi dan fungsi gen menggunakan ribuan probe DNA pada slide kaca yang digabungkan dengan RNA berlabel fluoresensi. Dengan menganalisis pola fluoresensi, kita dapat menentukan aktivitas gen dalam sampel. Nah, ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mengidentifikasi biomarker penyakit, memahami efek obat pada ekspresi gen, dan penelitian perkembangan. Terakhir ada metagenomics, bidang penelitian yang menganalisis DNA komunikasi mikroba yang ada pada perairan. Hal ini memungkinkan identifikasi dan pemahaman berbagai macam mikroorganisme, termasuk yang sulit dibiakkan. Nah, salah satu penerapannya adalah bioremediasi, di mana bakteri ini digunakan untuk menghilangkan kontaminan di dalam air. Dengan memeriksa genetika komunitas mikroba, peneliti dapat mengidentifikasi organisme yang sesuai tugas tersebut dan meningkatkan efisiensi proses pembersihan. Oke, selanjutnya ada mekanisme transport aktif dan pasif. Lalu bisa melihat terlebih dahulu foto yang berada di samping atau berada di kiri saya. Itu kita akan bahas mengenai mekanisme transport. Transport itu dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan juga aktif. Di mana transport pasif juga dibagi dua menjadi difusi dan osmosis, dan nanti akan kita bahas juga. Lalu ada transport aktif, yaitu eksositosis dan endositosis yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas soal transport aktif. Transport aktif membawa molekul dari konsentrasi yang lebih rendah ke lebih
tinggi dengan melawan konsentrasi atau gradien elektrokimianya. Dan transfer aktif ini membutuhkan energi atau ATP. Mengapa membutuhkan energi ATP? Ini dikarenakan sangat penting untuk homeostasis antara ion dan molekul. Sebagian besar energi yang tersedia digunakan untuk mempertahankan proses ini. Lalu, transport aktif itu dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Transport aktif primer ini transport yang memerlukan bantuan ATP atau aliran elektron, sedangkan transport aktif sekunder ini transport yang disebabkan oleh perbedaan gradien ion dan bukan dari ATP itu sendiri. Yang selanjutnya ada mekanisme transport aktif. Jenis transport aktif melalui membran sel terdapat dua jenis, yaitu eksositosis dan endositosis yang akan kita bahas di next slide. Di slide ini kita akan membahas eksositosis terlebih dahulu. Eksositosis merupakan proses di mana makromolekul yang terbentuk dalam sel dilepaskan keluar melalui area membran sel yang diperluas. Nah, eksositosis ini terdapat dua jenis, yaitu eksositosis konstitutif dan eksositosis teratur. Eksositosis konstitutif adalah proses yang tidak membutuhkan sinyal dan melepaskan bahan sekresi dari sel. Cara kerja dari eksositosis konstitutif ini adalah jalur sekresi intrinsik di asparagus Golgi mengeluarkan molekul protein yang tidak ditandai dengan peptida sinyal. Vesikel sekretory menyimpan produk-produk yang disekresikan sel karena mereka memiliki inti yang padat. Vesikel ini juga disebut sebagai vesikel inti padat seperti histamin. Sel-sel mengeluarkan protein seperti hormon dan enzim-enzim pencernaan. Protein dimaksud untuk disekresikan disebut protein sekretory. Setelah dimasukkan ke dalam vesikel sekretory, protein sekretory ini mengalami perubahan pasca translasi yang mencakup proteolisis dan pelepasan senyawa aktif. Lalu yang kedua ini ada eksositosis teratur, yaitu di mana bahan sekresi dilepaskan keluar sel melalui sinyal eksternal. Nah, jenis eksositosis ini di mana sel menyimpan vesikel yang mengandung molekul tertentu dan melepaskannya hanya setelah menerima sinyal khusus dari luar sel. Ini berbeda dengan eksositosis sebelumnya, yaitu konstitutif, yang terjadi secara konsisten tanpa memerlukan sinyal khusus. Lalu bagaimana cara kerja dari eksositosis teratur ini? Yaitu dengan pembentukan vesikel terlebih dahulu. Di dalam sel, vesikel membentuk molekul yang akan dilepaskan. Sampai sinyal tertentu diterima, vesikel ini diterima dalam sitoplasma. Saat vesikel menerima sinyal eksternal seperti ion kalsium atau hormon, mereka bergerak menuju membran sel, lalu fusi antara vesikel dan membran sel memungkinkan isinya dilepaskan keluar sel. Lalu jenis transfer aktif melalui membran sel terdapat yang kedua, yaitu adalah endositosis, yaitu merupakan proses di mana sel memasukkan zat dari luar ke dalam dirinya dengan membentuk vesikel. Terdapat tiga jenis endositosis, yaitu pinositosis, fagositosis, dan endositosis yang dimediasi reseptor. Yang pertama dulu kita akan bahas ya teman-teman. Pinositosis atau proses endositosis dengan reseptor mengambil cairan dan zat terlarut yang terikat pada reseptor sel. Bagaimana cara kerjanya? Dengan cara suatu bentuk endositosis yang diperantai reseptor ini di mana cairan dan zat terlarut diambil oleh sel. Lubang yang dilapisi klatrin adalah area membran plasma yang memiliki konsentrasi reseptor yang tinggi. Di tempat-tempat ini, makromolekul yang akan diambil terikat pada reseptor tertentu. Pinositosis adalah istilah lain untuk pengisapan sel. Lalu yang kedua ini adalah fagositosis, yaitu adalah proses di mana sel menyerap partikel besar seperti sel atau partikel yang lebih besar. Cara kerjanya adalah dengan proses persiapan untuk fagositosis bagian dari permukaan membran plasma yang menghadap ke dalam dilapisi dengan protein yang disebut klatrin. Klatrin kemudian terlepas dari membran dan mengelilingi partikel hingga akhirnya membungkusnya. Setelah itu, vesikel yang mengandung partikel tertutup keluar dari sel. Klatrin terlepas dari membran dan vesikel
bergabung dengan lisosom untuk memecahkan bahan dalam komprat. Membran endosomal kembali ke dalam membran plasma. Dan terakhir adalah endositosis yang dimediasi reseptor, merupakan penyerapan zat oleh sel yang melibatkan reseptor membran. Cara kerjanya adalah dengan sama seperti fagositosis, yaitu klatrin melekat pada sisi sitoplasma membran plasma. Jika penyerapan suatu senyawa bergantung pada endositosis yang dimediasi reseptor dan prosesnya tidak efektif, bahan tersebut tidak akan dikeluarkan dari cairan jaringan atau darah. Sebaliknya, bahan tersebut akan tetap dalam cairan tersebut dalam konsentrasinya meningkat. Meskipun endositosis yang dimediasi reseptor dirancang untuk membawa zat-zat tertentu yang biasanya ditemukan dalam cairan ekstraseluler ke dalam sel, zat-zat lain dapat masuk dalam sel di tempat yang sama. Lalu selanjutnya ada transport pasif, yaitu merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif terlibat dalam pemindahan molekul kecil dengan berat molekul rendah dan gas melintasi membran. Namun, alih-alih memanfaatkan energi seluler, proses ini bergantung pada hukum kedua termodinamika untuk mendorong pergerakan zat. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada osmosis dan difusi. Lalu, difusi dalam transport pasif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu menjadi difusi sederhana dan difusi terfasilitasi atau difusi terbaru yang akan kita bahas di next selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah difusi. Pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu apa itu difusi. Difusi adalah ketika suatu zat mengalir atau berpindah dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah dalam pelarut. Lalu difusi ini dibagi menjadi dua dalam transport pasif, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi atau difusi terbaru. Difusi sederhana yaitu zat terlarut melewati gradien konsentrasi dalam larutan melintasi membran yang bersifat setengah padat. Lalu bagaimana cara kerja dari difusi sederhana? Itu dengan energi ATP tidak langsung mendorong difusi dalam sistem biologis. Energi kinetik dan gradien konsentrasi mendorong proses difusi. Lalu pada difusi, molekul saling bertabrakan dan bergerak secara acak. Pedesis adalah tumbukan partikel yang menyebabkan molekul menjadi kompak. Molekul cenderung bergerak ke area yang ruangnya lebih besar. Lalu gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi antara dua wilayah yang mempengaruhi pergerakan molekul. Molekul berpindah antara kedua area sampai gradien konsentrasinya terbentuk. Lalu ada difusi terfasilitasi atau difusi terbaru, yaitu pergerakan pasif molekul sepanjang gradien konsentrasi. Cara kerjanya dengan difusi terfasilitasi itu berbentuk endositosis yang dibantu oleh pembawa protein. Molekul zat terlarut terikat pada pembawa protein membran spesifik, menyebabkan perubahan konformasi pada protein. Protein yang terlibat meliputi protein saluran, protein pembawa, dan saluran ion. Berbeda dengan energi ATP, difusi terfasilitasi terjadi melalui gradien konsentrasi yang sudah ada sebelumnya, dengan laju difusi lebih tinggi pada konsentrasi zat terlarut rendah. Lalu yang terakhir di pembahasan mengenai mekanisme transport aktif dan pasif dan juga penjelasan terakhir mengenai transport pasif yaitu ada osmosis. Osmosis ini merupakan difusi air melalui membran semi-permeable menurut gradien konsentrasi air melintasi membran. Semi-permeable adalah lapisan yang hanya dapat dilewati oleh air dan zat-zat tertentu. Bagaimana cara kerja dari osmosis ini terhadap transport pasif, yaitu dengan ketika ada gradien konsentrasi zat terlarut dalam larutan, tapi membran tidak memungkinkan difusi zat terlarut, osmosis terjadi hingga gradien konsentrasi air menjadi 0, atau hingga tekanan hidrostatik air menyeimbangkan tekanan osmotik. Osmosis terjadi pada kondisi hipotonik, yaitu saat konsentrasi larutan lingkungan
lebih pekat dibanding konsentrasi larutan di dalam sel. Osmosis adalah proses penyimbangan konsentrasi air di dalam dan di luar sel. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian aplikasi biomolekuler. Yang pertama dengan cara rekayasa genetika. Dengan perbaikan genetik yaitu menggunakan teknik rekayasa genetik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ikan melalui manipulasi kromosom dan pengembangan klon ginogen. Yang kedua, manipulasi kelamin dengan cara memanfaatkan perbedaan jenis kelamin untuk meningkatkan pertumbuhan ikan konsumsi dan spesies hias. Yang terakhir ada transgenik dengan cara penerapan DNA rekombinan untuk menciptakan ikan dengan sifat unggul seperti ketahanan terhadap penyakit dan peningkatan laju pertumbuhan. Cara yang kedua pada produksi hormon. Dengan aplikasi biomolekuler dalam produksi hormon pada perikanan melibatkan teknik rekayasa genetika untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan. Contohnya, hormon pertumbuhan dapat diproduksi secara rekombinan menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan. Selain itu, teknik seperti DNA rekombinan dapat digunakan untuk menciptakan ikan transgenik yang lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki efisien pakan yang lebih baik, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas akuakultur dan berkelanjutan sumber daya perikanan. Yang terakhir, dengan cara terapi gen. Teknik ini melibatkan manipulasi genetik untuk mengobati atau mencegah penyakit pada ikan dengan cara memodifikasi gen penyebab atau menambahkan gen yang hilang. Yang pertama, pengobatan penyakit genetik pada ikan. Terapi gen dapat digunakan untuk mengobati kelainan genetik pada ikan dengan cara memperbaiki atau mengganti gen yang cacat. Yang kedua, peningkatan ketahanan terhadap penyakit melalui rekayasa genetik. Gen yang mengkode sistem kekebalan tubuh ikan dapat dimodifikasi untuk meningkatkan resistensi terhadap patogen. Yang ketiga, perbaikan pertumbuhan dan reproduksi. Penambahan gen pertumbuhan atau memodifikasi dengan terkait reproduksi dapat meningkatkan produktivitas ikan dalam aquaculture.